Halo, kembali lagi bersama saya Jovian Mitsubishi. Ya, kali ini saya nge-review untuk unit Mitsubishi Destinator Ultimate. Ini adalah unit yang warna hitam, Jet Black Mica. Nah, untuk bagian depannya dia modelnya seperti ini. Dia bagian grillnya ini warnanya abu metalik. Dia model hexagon seperti ini ya. Lalu untuk bagian lampunya ini di sini sudah model T-shape. Di bawah sini ada untuk lampu sen, lalu juga lampu senja, lampu daytime running lights-nya, lampu DRL. Nah, lalu di sini untuk lampu utamanya, untuk lampu low beam-nya dan high beam-nya dia sudah modelnya LED projector juga. Lalu di bagian sini ada lampu kabut, dia lampu kabutnya sudah model LED, dilengkapi juga dengan 4 titik sensor ya. Ini untuk bagian sensor kiri, depan ini satu, lalu kedua, dan ini untuk bagian kanannya. Nah, lalu di sini ada untuk sensor radar adaptifnya ya. Di sini ada kamera untuk bagian depan, kamera 360-nya yang bagian depan. Untuk velgnya dia modelnya 18 inch, two tone color, perpaduan antara warna silver dan hitam. Lalu kaca spion sudah auto folding. Untuk di bagian atasnya sini juga sudah dilengkapi dengan roof rail, ada panoramic sunroof juga. Roof railnya ini dia warna hitam. Lalu di bagian sini antena juga sudah model shark fin antena seperti ini. Untuk kuncinya, dia model kuncinya seperti ini. Kalau untuk Destinator Ultimate, di sini ada untuk pembuka, lalu ini untuk penguncinya. Kaca spionnya juga sudah auto folding, ada kameranya juga. Lalu untuk interior dia seperti ini. Dia interiornya warna hitam dan abu. Di bagian panel pintunya sini sudah soft touch panel, synthetic leather di sini ya. Lalu di sini juga ada aksen warna piano black seperti ini. Untuk door handle-nya dia warna silver aksennya. Untuk speakernya dia total speakernya tuh ada 6 speaker, ada untuk cup holder juga di sini. Lalu di bagian sini juga ada headlamp leveling juga ya. Untuk kemiringan lampu di sini ada auto stop and go, ada mini compartmentnya juga. Lalu untuk di tipe yang Ultimate ini dia seat adjusternya modelnya manual seperti ini. Di bagian sini ada sandarannya juga ya, bagian sandaran. Untuk steeringnya dia modelnya 3-spoke seperti ini. Ini ada aksen warna piano black seperti ini ya. Nah, lalu untuk bagian airbag, dia bagian airbag itu di bagian driver 1, co-driver 1, lalu ada juga curtain wall airbag di sini. Lalu di sini juga ada side airbag juga. Jadi total airbag untuk di mobil ini ada 6. Lalu di ini untuk speedometernya dia modelnya 8 inch digital. Untuk head unitnya dia 12,3 inch digital. Tombol start stop engine-nya dia ada di bagian sini. Lalu di bagian sini juga dia ada kaca spion juga ya. Kaca spionnya sudah model auto dimming seperti ini. Dia bisa diaktifkan juga ya untuk auto dimmingnya di sini tombolnya. Nah, lalu di bagian sini ada instrumen panelnya juga. Untuk tipe tampilan speedometernya dia ada 2 jenis. Nah, lalu di sini juga ada subunit kecepatan juga yang untuk satuan miles per hour. Ada bantuan mengemudi juga untuk sistem fitur FCM-nya atau forward collision mitigation. Di sini juga bisa di mute juga. Jaraknya juga bisa disetel dari dekat, tengah hingga jauh seperti ini. Lalu di sini juga ada blind spot warning juga, bisa diaktifkan juga. RCTA Rear Cross Traffic Alert juga bisa diaktifkan juga di sini. Ada juga sensor parkir. Sensor parkirnya juga bisa diaktifkan dan dimatikan juga. Dan lalu di sini juga ada lead car departure notification juga bisa disetting juga seperti ini. Ada ASC anti skid controlnya. Lalu di bagian sini juga ada layar informasinya. Layar informasi seperti untuk audio dan panggilan. Alarm istirahat bisa disetting hingga 4 jam paling lama. Lalu di sini juga ada efek suara tanda belok. Suara tanda beloknya bisa diatur, ada yang suara pertama dan kedua. Ada nada tombol juga ya. Bisa diaktifkan juga dan dimatikan. Lalu untuk settingan bahasa di sini dia settingan bahasanya dia ada multi bahasa seperti ini. Nah, lalu di bagian sini juga ada satuan untuk yang unitnya untuk konsumsi BBM seperti untuk kilometer per liter dan 100 untuk liter per 100 km. Lalu di sini juga ada miles per gallon-nya. Untuk suhu dia satuannya bisa Celsius dan Fahrenheit. Ada pemeliharaan juga untuk maintenance. Lalu di sini juga ada pengaturan pabriknya juga. Nah,
Lalu di sini juga ada display lainnya, juga ini untuk informasi. Untuk ini sensor view radar adaptifnya juga ya. Dia di sini juga kalau misalnya untuk injek rem bisa terlihat juga di sini. Ini ada untuk yang media juga atau musik, arah kompas, lalu di sini juga ada EYC dan kontrol roda. Ini untuk jarak hingga kosong untuk ketersediaan BBM-nya ya. Untuk EYC dan kontrol roda dia bisa terdisplay juga ya untuk putaran bannya seperti ini. Nah, lalu di bagian sini juga ada informasi juga untuk skor Eco, lalu ada bantuan Eco Drive, Computer Drive yang 1 dan 2 seperti ini. Nah, lalu untuk displaynya dia modelnya dia 12,3 inch seperti ini modelnya. Lalu di sini ada untuk yang layar radio FM ya. FM radionya dia bisa simpan hingga 12 stasiun radio seperti ini. Bisa hingga 12 stasiun radio. Lalu di sini juga ada station listnya juga. Station list ini berarti radio yang terscan, bisa terbaca juga di sini. Lalu di sini juga ada opsinya lainnya juga seperti informasi radio seperti ini. Ada radio settings juga. Untuk FM noise controlnya dia bisa disetting dari hi-fi, balance, dan low noise. Lalu di sini juga ada AM juga. Untuk AM-nya dia bisa disimpan hingga 6 stasiun. Ada station listnya juga di sini, bisa terbaca juga kalau ada. Dan di sini juga ada scan-nya juga, auto scan. Untuk Bluetooth juga bisa ada di sini. USB, iPod, dan ada sumber lainnya juga. Untuk sumber lainnya dia ini ada Apple CarPlay, Android Auto, dan WebLink. Apple CarPlay dan Android Auto dan WebLink ini dia konektivitasnya sudah wireless, jadi cukup bisa dari connect Bluetooth ke HP. Nah, lalu di sini juga ada lainnya juga untuk yang multimeter displaynya. Ini ada yang panel yang untuk adventurous seperti ini dia modelnya. Ada tilt angle, direction, lalu di sini juga ada lokasi, dan di sini juga ada reliable juga. Reliable dia arah steeringnya juga bisa terlihat seperti ini. Lalu di situ juga bisa terdisplay juga ya untuk EYC-nya. EYC-nya dia bisa terlihat, putaran setirnya juga. Lalu di sini juga ada traction control. Traction controlnya juga bisa terdisplay juga ya putaran setirnya. Seperti ini. Nah, lalu di sini juga ada responsif juga. Responsifnya dia seperti untuk turbo boostnya. Lalu di sini juga ada akselerasi. Nah, ini untuk fuel ekonominya. Lalu di sini juga ada untuk yang driving score. Driving score-nya itu dia seperti ini nih modelnya. Ada yang penilaian untuk akselerasi, steer, dan untuk pengeremannya. Lalu di sini juga ada untuk panel customize juga. Customize-nya itu dia seperti ini dia modelnya. Ada yang untuk voltase aki, untuk kalender dan jam. Lalu di sini juga untuk driving score keseluruhannya. Nah, lalu di sini juga ada vehicle information-nya juga untuk seperti avionics display. Di avionics display-nya tampilannya seperti ini dia modelnya nih. Lalu di sini juga ada yang untuk altitude atau ketinggian. Di sini juga ada temperatur suhu luar, driving score juga ada. Lalu ada fuel economy juga. Nah, di sini juga ada eco score juga. Lalu di sebelahnya di sini juga ada yang untuk konektivitas HP, ada jam juga ya. Di sini jamnya dia tampilannya ada bervariasi. Seperti ini modelnya. Nah, lalu di sini juga ada yang untuk panel AC-nya, dia air conditioning-nya bisa terdisplay, arah anginnya datangnya dari mana, semburannya. Lalu di sebelahnya juga ada lagi panel lainnya juga, all menu. Seperti ini, dia all menunya. Di sini juga ada sumber audio, ada phone, multimeter display, wallpaper player, ambient light. Untuk sumber audionya dia seperti ini dia, untuk bagian radio, konektivitas Bluetooth, USB. Dan di sini juga ada phone juga ya untuk konektivitas ke HP-nya. Lalu di sini juga ada untuk multimeter display-nya. Multimeter display-nya seperti ini dia modelnya. Ada adventurous, reliable, responsive, driving score juga. Lalu di sini juga ada wallpaper player juga.
Untuk wallpaper player, dia dari galeri sini. Dia untuk galerinya tuh gambarnya yang pasif ada 3 jenis seperti ini. Lalu di sini untuk live wallpapernya dia ada 4 jenis. Ada yang Four Seasons in Japan, Adventure, Aquarium, dan Jellyfish. Lalu di sini juga ada bisa setting ambient lightnya juga. Ambient lightnya bisa disetting juga seperti ini untuk color rotation mode-nya. Dan ini bisa disetting kecerahan layarnya juga, ada settingan untuk quick start juga. Kalau color rotation dia berarti warnanya bisa bergonta-ganti seperti ini. Tapi kalau untuk color rotation ini hanya ada di sisi driving. Kalau untuk welcome light-nya juga bisa disetting juga seperti ini dari kecerahannya. Dan untuk warnanya juga bisa disetting juga seperti ini, bisa hijau. Lalu untuk door opennya juga bisa disetting juga, ada optionnya juga, kecerahannya, incoming call juga bisa disetting juga seperti ini. Nah, lalu sih juga ada settingsnya juga untuk resetnya. Lalu di sebelahnya ini ada untuk yang panel sunroof. Kalau untuk bukan sunroof ini dia bisa dari head unit dan bisa juga dari tombol fisiknya di atas ini. Kalau sunroof ini dia bisa touchscreen. Ini ada untuk blindernya. Dia blindernya bisa ditekan di sini juga. Kalau misalnya terbuka, dia bisa tergambar interiornya seperti ini. Sementara kalau untuk sunroofnya juga bisa dari sini juga seperti ini. Nah, kalau untuk ditutupnya itu bisa dari tombol fisiknya seperti ini. Kemudian blindernya juga bisa ditutup juga dari sini. Nah, bisa dilanjutkan tutup juga di sini juga seperti ini. Lalu di bagian sini juga ada vehicle information juga. Vehicle informationnya seperti ini dia untuk avionics display, altitude, driving score, fuel economy juga ada. Lalu di sebelahnya juga ada untuk vehicle settings, ada settingsnya juga ya, vehicle settings seperti ini dia. Ada yang untuk opsi keyless operation, wiper, exterior lights, dan interiornya bisa disetting juga di sini. Keyless operation sistemnya juga bisa terlihat. Lalu di sini juga ada turn signalnya juga, bisa disetting juga. Power door locks, othersnya juga ada. Lalu di bagian sini juga ada untuk yang settingsnya juga, dia di settingsnya juga ada bervariasi bagian-bagiannya ya. Ada yang untuk audio, ada yang untuk mobil, sistem, lalu ada yang untuk display juga, konektivitas, wifi dan bluetooth juga ada di sini. Untuk wifi-nya bisa diaktifkan juga di sini. Lalu di bagian sini juga ada lainnya juga, seperti untuk USB photos, foto dari USB di sini bisa terlihat juga. Lalu di sini juga ada untuk kamera. Nah, kalau untuk kamera ini dia bagian ini yang terlihatnya itu untuk bagian depan, kiri dan kanan di sini. Atau bisa juga dipencet tombolnya dari kamera di sini. Seperti ini, dari tombolnya. Berulang kali di sini bisa dipencet. Nah, ini untuk bagian yang kamera sisi kiri depan untuk tampak atasnya seperti ini. Lalu di bagian sini ada yang untuk kamera yang bagian depan dan tampak atas. Ada yang untuk hanya bagian depan saja. Nah, kalau misalnya ini mobilnya sudah jalan dengan kecepatan lebih dari 30 km per jam, maka yang kamera depannya akan langsung nonaktif. Jadi hanya terlihat untuk bagian sisi kiri dan sisi kanan saja. Lalu di sini juga ada yang panel untuk jamnya. Jamnya seperti ini dia modelnya tampilnya. Ada bervariasi. Lalu di sisi sini juga ada air conditioner-nya juga. Air conditioner juga bisa terlihat juga ya. Nah, lalu sih juga ada drive mode. Untuk drive mode-nya itu dia bisa dikontrolnya tuh dari sini tombolnya. Seperti ini. Ada mode normal, lalu ada wet juga, dan di sini juga ada gravel. Dia terdisplaynya dari head unit dan dari speedometer juga. Ada mode tarmac juga. Lalu sih juga ada mode matte juga. Lalu di bagian sini juga ada untuk maintenance
Untuk maintenance seperti ini dia modelnya, ada yang untuk opsinya. Lalu ada juga call Mitsubishi Assistance juga. Nah, lalu di bagian sini juga ada untuk yang tombol lampu hazardnya juga di sini. Tombol lampu hazardnya, dan ini ada untuk panel AC-nya. Panel AC-nya dia kecepatan anginnya dari sini. Settingnya bisa hingga 8 kecepatan. Ada auto juga. Lalu di sini juga ada untuk sirkulasi udaranya ya. Ada modenya juga arah semburan angin seperti ini. Ada sistem synchronize juga, tapi kalau untuk synchronize ini hanya bisa disetting dari sisi driver. Dan untuk suhu paling panas dia ada di 32 derajat Celcius, paling panas. Untuk paling dinginnya dia ada di 18 derajat Celcius. Tapi kalau misalnya di sisi co-drivernya di setting sendiri, maka sistem synchronize-nya akan mati. Jadi synchronize ini hanya bisa disetting dari sisi driver. Ini untuk AC-nya, lalu ini on/off-nya. Di sini juga ada dry mode seperti ini. Ada front defogger juga, ada max cool dan rear defogger. Ada untuk setting memori juga. Kalau memori ini perlu dipencet kira-kira selama 1-2 detik. Lalu di sini juga ada adapter port juga ya, untuk ke charging dari adapter port. Lalu di sini juga udah ada USB Type A dan Type C. Ini sudah konsepnya sudah fast charging. Ada konsol mini compartment juga ya di sini, tempat taruh HP atau barang kecil lainnya juga ada. Untuk persnelnya dia modelnya seperti ini. Dia ada model yang di AC juga. Lalu di sini untuk parking brake-nya sudah modelnya elektrik. Ada auto hold juga. Ini untuk drive mode-nya. Ada cup holder. Beserta di sini ada console box juga ya. Di sini juga ada glove box. Nah, lalu untuk bagian dashboard interior ini di tipe Ultimate dia sudah modelnya sudah soft touch panel seperti ini. Dia materialnya synthetic leather warna hitam. Nah, lalu di bagian setirnya ini ada untuk volume. Untuk volume di sini. Ini untuk kontrol MID speedometernya di sini. Lalu di sini ada untuk skip soundtrack atau radio. Dan di sini ada untuk tombol media juga, ada tombol back juga. Lalu di bagian sini juga ada tombol untuk adaptive cruise controlnya, ada untuk FCM, for collision mitigation, untuk settingnya dia di seperti ini. Lalu ini untuk tombol kamera 360-nya atau MAM, multi around monitor, ada voice command dan untuk terima panggilan telepon di sini. Lalu di bagian sini juga ada settingan untuk wipernya, ada settingan untuk kecepatan wipernya intermittent, ini untuk bagian wiper belakang. Lalu di bagian sini ada untuk kontrol lampunya, ada auto headlamp, lampu senja, dan ini untuk lampu utamanya. Ini untuk lampu kabut. Lalu di bagian sini ada untuk fitur auto high beam-nya juga, untuk lampu sennya seperti ini. Untuk steeringnya sendiri juga sudah tilt and telescopic seperti ini. Nah, lalu di bagian atas ini juga ada tombol untuk lampu. Kalau pintunya terbuka, lampunya bisa nyala seperti ini di satu kabin seperti ini. Nah, sementara kalau untuk yang nyalain lampu kiri di sini, lampu kanannya di sini, dan itu untuk nyalain lampu semua. Nah, ini untuk icon. Ini adalah icon untuk yang icon seat belt di sini. Lalu di sini juga icon gemboknya juga bisa terlihat juga di sini. Jadi kalau misalnya mobil sudah terkunci, gemboknya dia ikonnya bisa nyala. Tetapi kalau ada salah satu pintu yang terbuka atau tidak terkunci, dia bisa mati sendiri seperti ini. Lalu di bagian atas ini juga ada sun visor juga yang sudah dilengkapi vanity mirror dan vanity lamp di sisi co-driver, dan ini di sisi drivernya. Di sini juga ada tombol SOS juga untuk emergency call-nya seperti ini. Tapi ini harus connect dengan My Mitsubishi Connect dulu ini. Nah, sekarang mari kita ke baris keduanya. Untuk baris keduanya seperti ini dia. Di sini pintunya sudah soft touch panel juga, synthetic leather warna hitam. Di sini ada aksen warna piano black, ada cup holder juga. Kemudian di sini juga ada mini table juga ya, folding mini table seperti ini. Bisa dibuka juga ini. Ini ada folding mini table seperti ini. Ada tempat untuk taruh tablet juga. Lalu di sini juga ada untuk cup holder juga. Bisa dilipat seperti ini.
Lalu di sini juga ada panel AC-nya juga ya, bisa hingga 8 kecepatan juga anginnya. Ini tombol on off-nya. Lalu di bagian sini juga ada untuk USB portnya juga ya, untuk yang USB Type A dan Type C. Seperti ini. Ini untuk di baris keduanya. Lalu di bagian sini juga ada armrest juga, bisa dibuka juga armrestnya. Seperti ini. Nah, armrestnya ini juga sudah dilengkapi dengan cup holder juga ya. Lalu di bagian sini juga ada tempat phone pocket juga. Ada di sini juga tempat kompartemen juga. Nah, lalu untuk di bagian lampunya, lampu baca dia ada dari sini atau lampu pintu terbukanya. Untuk panel AC-nya dia dari sini, lubang anginnya ya. Ada hand grip juga di sini. Sama di sini juga ada lampu juga. Seperti ini. Nah, mari kita ke baris ketiganya. Untuk baris ketiganya dia modelnya seperti ini dia. Di sini ada sisi hand gripnya juga. Hand gripnya ada. Lalu di sini juga ada untuk cup holder. Dan ini ada tempat untuk buku. Lalu di sini juga ada tempat untuk taruh tablet juga bisa. Lalu di sini juga ada tempat tablet juga, tempat taruh tablet atau buku, cup holder. Di sini juga ada hand grip juga di sini. Lalu di bagian baris ketiga ini juga ada USB port juga untuk Type A dan Type C di sini. Untuk AC baris ketiganya dia posisinya dari sini modelnya. Nah, untuk tombol lampunya juga dari sini juga, ada yang untuk pintu dan untuk nyalain semua lampu baris ketiganya di sini. Lalu untuk model belakangnya dia seperti ini dia modelnya. Di tipe Ultimate ini dia ada untuk di emblem destinatornya dia ada di tengah-tengah sini. Ada base Ultimate-nya juga. Nah, untuk lampu plat nomornya dia modelnya sudah LED warna putih di sini. Lalu untuk kamera mundurnya di sini. Di sini juga ada kompartemen tray-nya juga ya, ada 3 slot. Ada di bagian kiri sini juga dan kanan juga ada. Lalu untuk bagian tooling kitnya dia ada di sini. Nah, lalu untuk bagian sini juga ada untuk parking sensornya ya di sini ya. Parking sensornya ada untuk yang RCTA-nya juga, reverse traffic alert di sini sensornya. Lalu di bagian sini untuk ada untuk yang hand gripnya untuk tutup bagasi seperti ini. Nah, untuk stop lampnya dia model T-shape seperti ini dia modelnya. Ini ada yang untuk lampu sen dan remnya, dan ini untuk bagian lampu mundurnya. Untuk stop lamp yang di bagian roofnya, ini dia model kacanya sudah bening seperti ini. Nah, untuk harganya ada di 510 juta. Koreksi, kalau untuk 510 juta itu adalah untuk yang tipe Ultimate Premium. Tapi kalau untuk yang tipe Ultimate ini dia harganya ada di 480 juta. Untuk informasi pemesanan dan test drive bisa dihubungi ke nomor saya yang tercantum di deskripsi video. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.